Baik, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berbahagia, oleh karena kasih Tuhan kita dapat mengadakan ibadah pemberkatan nikah bagi para mempelai kita hari ini, Andrianto dan Angelia Elvira Rumagit, pada tanggal 12 Maret 2022, yang akan diberkati oleh Pastor Novandri Sukmawan. Sebelum memulai ibadah, saya mengingatkan saudara untuk men-silent HP, dan bagi saudara yang membawa anak untuk menjaga anaknya, supaya kita bisa menjalankan ibadah hari ini dengan hikmat. Dan saudara, saya ingatkan juga untuk selalu menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker. Dan untuk saudara yang ada di belakang mungkin bisa maju ke kursi yang terdepan, supaya kita bisa memulai ibadah ini dengan baik. Baik saudara, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bridesmaid dari Angel. Dipersilakan. Today I will walk in my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Persilakan untuk bridesmaid untuk maju ke depan. He will be there. For He will Inilah teman-teman terbaik dari Angel, yang mengenal Angel dan Andrianto dari awal mereka pendekatan hingga sekarang, diberkati oleh Tuhan. Kita sambut mempelai pria kita, Andrianto beserta selanjutnya kita sambut orang tua dari Andrianto. Silakan Papa dan Mama maju ke depan dan menyalakan lilin di sebelah kiri saya. Today I will trust in Him and not be Silakan menyalakan lilin di sebelah kiri saya. For He will be there. Menyalakan lilin di sebelah kiri saya, Bapak dan Ibu. For He will be there. Baik. Silakan di sebelah kiri saya. Lilin ini adalah tanda bagi kedua keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan. Baik, silakan Papa menyalakan lilin. For He will be there. For He Selanjutnya kita sambut Mama dari Angel. Dipersilakan untuk Mama maju ke depan dan menyalakan kembali lilin di sebelah kiri saya. On this wonderful day, He has made. Baik. Terima kasih Mama. Terima kasih. Dan selanjutnya kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut bride kita hari ini, mempelai wanita kita, Angel Evalia Rumagit beserta dengan Papa. Kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made.
Siapakah yang akan menyerahkan Angelia Elvira Rumagit untuk dinikahkan dengan Andrianto? Saya ayah dari Angelia Elvira Rumagit. Saya yang akan menyerahkan anak saya Angel ke Andri. Silakan. Tunggu bentar ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Baik saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan, dan hari ini kita akan menyanyikan sebuah pujian, lebih dalam ku menyembah, karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Amin. Sungguh besar setiamu, Yesus. Mari nyatakan bersama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Yesus. Nyatakan sekali lagi saudara, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, begitu nyata, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya, oh, tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang penuh dengan sukacita buat kedua keluarga. Khususnya buat kedua mempelai, Andrianto dan Angelia Elvira Rumagit, yang akan diberkati dalam pemberkatan nikah yang kudus. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini, dan kuasa Tuhan yang akan memberkati pernikahan dan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita nyanyikan lagu satu lagi. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan, karena Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, Kau terindah selamanya. Sekali lagi nyatakan saudara, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Dan hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karya-Mu begitu indah dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu. Tapi kami ada sampai hari ini semata-mata karena kasih karunia-Mu.
Kami juga bersyukur untuk anak-Mu yang Tuhan sudah persatukan dalam pernikahan kudus pada pagi hari ini. Dan biarlah pemberkatan nikah kudus pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Kami undang Engkau untuk memimpin acara ini, sehingga acara ini berlangsung dengan baik, dengan aman, tidak kekurangan satu apapun. Andri dan Angel Engkau persatukan sendiri dalam pernikahan yang kudus ini. Sebentar kami akan mendengarkan singkat renungan firman-Mu, urapi hamba-Mu juga setiap kami supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini membuat kami semakin sungguh-sungguh kepada Engkau, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, khususnya di dalam hidup pernikahan kami. Kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Andri dan Angel, juga kepada kedua orang tua. Saya juga mewakili NDC, tim pastor dan seluruh staf dari NDC. Hari ini kita sama-sama bersuka cita mendengar Andri dan Angel bisa melangsungkan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Dan sekali lagi selamat. Dan sebelum kita nanti berdoa bersama-sama, kita mau dengarkan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa memberikan modal uang atau modal apapun, tetapi saya hanya bisa memberikan modal berupa firman Tuhan. Tapi saya pikir firman Tuhan ini jauh melebihi dari modal apapun yang ada di dunia ini. Sebab kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, bisnis kita, pekerjaan kita, pernikahan kita, pasti sukses dan berhasil. Amin. Andri sama Angel. Saya ingin mengambil firman Tuhan pagi hari ini dari Amsal pasal 24 ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Saya baca dari versi BIS, Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Amsal 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Saya pikir ini ayat yang luar biasa. Firman Tuhan berkata begini, untuk membangun rumah tangga itu diperlukan 3 hal. Amsal 24 ayat 3 sampai 4 ini. Apa 3 hal ini? Yang pertama adalah hikmat, wisdom. Yang kedua adalah pengertian, understanding. Dan yang ketiga adalah pengetahuan, knowledge. Nah, Andri dan Angel perhatikan, Alkitab tidak berkata bahwa untuk membangun rumah tangga itu dengan cinta, dengan uang, dengan apapun. Tapi dengan 3 hal tadi. Loh, apa enggak boleh Pak bangun rumah tangga dengan cinta? Boleh, awal-awal boleh. Tetapi untuk selanjutnya cinta itu apa ya? Cinta manusia itu makin memudar maksud saya. Ya, tapi kalau kamu bangun dengan 3 hal ini, ya, tetap cintamu akan bisa berkobar-kobar dalam rumah tanggamu. Ya, oleh sebab itu rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang sehat harus dibangun dengan ketiga hal ini. Dan Andri sama Angel harus tahu bahwa sebenarnya pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Sakral itu sesuatu yang apa ya, suci. Jadi harus dijaga baik-baik, harus dieman-eman gitu. Jangan sampai pernikahan ini ternoda, jangan sampai pernikahan ini jadi hancur. Jadi harus kamu jaga dengan baik-baik. Sebab pernikahan itu adalah ide dan inisiatif rencana Tuhan dalam diri manusia. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi hari ini Andri dan Angel sudah memenuhi salah satu kehendak dari firman Tuhan, yaitu untuk menikah. Sebab menikah itu adalah ide dari Tuhan. Dikatakan bahwa manusia tidak baik, makanya sendiri saja, makanya dia akan memberikan penolong yang sepadan. Sepadan itu artinya cocok, sepadan itu artinya sesuai, walaupun tidak harus satu warna, sepadan. Saya pakai hitam, putih, rasanya sepadan kan, gitu. Ya, nggak harus satu warna. Jadi sepadan itu memang beda, tapi Tuhan ciptakan memang pria dan wanita itu beda. Betul kan? Tapi walaupun berbeda, ya nggak usah dipertentangkan. Perbedaan ini harus menjadi satu sinergi. Sinergi itu begini, kalau 1 tambah 1 100, satu orang menghasilkan 100, 2 orang bukan menghasilkan 100, 2 orang menghasilkan 1000. Itulah sinergi. Nah, kembali kepada kitab Amsal tadi, bahwa untuk membangun rumah tangga diperlukan 3 hal. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan lupa nih, nanti di akhir saya tes. Kalau lupa saya ulang lagi ya. Nah, jangan lupa, dibangun oleh 3 hal. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Nah, kita bahas satu-satu secara singkat. Saya janji singkat, ya. Nanti kalau kepanjangan tolong diingatkan ya. Tapi saya janji singkat. Yang pertama pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian? Ya, Andri dan Angel harus tahu bahwa pria dan wanita itu memang berbeda. Kamu harus mengerti ini, memang berbeda. Ya. Apanya yang beda? Otaknya aja udah beda. Itu kalau di scan, otak wanita itu lebih banyak garis-garisnya gitu. Wanita ribet Pak. Oh bukan ribet. Ya, wanita itu banyak begitunya karena multitasking. Nah, itu hebatnya wanita. Sementara pria lebih enggak. Makanya dalam berbagai hal, ada banyak wanita itu lebih unggul dari pria. Karena otaknya tadi multitasking. Wanita itu bisa mengerjakan dalam satu pekerjaan, berbagai pekerjaan dalam satu momen. Pria enggak bisa. Itulah multitasking. Ya. Wanita itu bisa nonton drakor sambil ngemong anak, telepon orang tua dan masak. Itu dalam waktu yang berbarengan. Dan semuanya berjalan dengan baik. Masaknya enggak gosong, anaknya terpelihara dengan baik, dia nonton drakor kalau sedih bisa nangis, bisa sambil teleponan. Itu wanita. Tapi pria enggak bisa. Pria bukan multitasking, Indra. Makanya ingetin Angel, kalau nanti Indra naik mobil, Andri dan Indra rasanya rada dibolak-balik gitu ya. Andri, kalau nanti bawa mobil sambil teleponan ingetin. Ya, itu bahaya buat pria. Karena pria enggak multitasking. Mendingan kamu berhenti dulu terima telepon. Ya, atau kamu jalan terus ngedrive, teleponnya kamu nggak angkat. Kalau dua-duanya, saya khawatir mobilmu masuk got, gitu. Karena nggak bisa konsentrasi. Itu dalam hal otak, begitu juga dalam berbicara. Wanita dan pria beda. Menurut penelitian, wanita itu perlu mengeluarkan kata-kata 20.000 per hari. Sementara pria hanya 7.000. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pria sebagai suami profesinya sales. Kamu sales enggak ya? Beruntung. Tapi kalau sales itu kan tugasnya ngomong kan. Dia seharian udah ketemu kliennya. Ngomong 7.000 kata udah habis. Pulang rumah udah gak kepingin ngomong lagi. Sementara istrinya gak kerja. Masih nyimpen 20.000. Bukankah ini bahaya?
Pria udah lemes, udah gak kepengen ngomong. Tapi yang wanita tuh pengen ngomong, mengeluarkan, menghabiskan 20.000 kata ini. Nah kita harus ngerti, pria dan wanita itu beda. Cara pandang juga beda. Memang Tuhan menciptakan seperti itu. Itulah yang harus kita mengerti. Apa cara pandangnya? Cara pandang pria itu sempit. Sementara cara pandang wanita itu lebar. Makanya ada banyak pria nyari sesuatu gak ketemu-ketemu. Tapi wanita begitu dia datang langsung dia lihat, dia ketemu. Kalau Andri cari barang gak ketemu-ketemu Angel, jangan diomelin karena pandangannya sempit. Itulah pria dan wanita memang diciptakan oleh Tuhan berbeda dalam segala hal. Gak usah ngomong fisik, fisik pasti berbeda. Ya, tetapi dalam hal lain pun banyak sekali perbedaan. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tapi justru Andri dan Angel harus tadi saya katakan sinergi. Supaya yang satu menghasilkan 100, kalau berdua menghasilkan 1000. Yang kedua, yang harus kamu bangun bukan hanya pengertian, tapi pengetahuan. Kitab Amsal tadi mengatakan jika ada pengetahuan, kamar-kamar akan terisi lengkap dengan barang-barang yang berharga dan indah. Untuk itu pengetahuan harus ditambah dan dipelajari. Andri, Angel tidak boleh berhenti untuk belajar. Terutama belajar bagaimana supaya pernikahan kita menjadi pernikahan yang terus sehat, kuat, diberkati Tuhan. Harus belajar. Nah ada banyak buku, beruntungnya Andri dan Angel itu hidup di dalam masa era yang terbuka. Begitu klik tanya Google aja langsung keluar gitu. Zaman saya nggak ada gitu. Jadi kamu adalah orang yang beruntung hidup di zaman sekarang. Tapi saya ingin katakan begini, pengetahuan yang terbaik, pengetahuan di atas pengetahuan yang perlu kamu pupuk untuk kamu tambah terus dari hari ke hari, itu adalah pengetahuan yang terdapat di dalam Alkitab. Itu adalah pengetahuan di atas pengetahuan. Nah makanya kalau kamu rajin membaca Alkitab, Andri dan Angel akan banyak tahu bahwa Tuhan itu concern terhadap pernikahan. Ya, dia ingin pernikahan anak-anaknya itu adalah pernikahan yang kuat, pernikahan yang sehat. Nah salah satu ayat, ada banyak ayat, kita nggak bisa bahas semua. Salah satu ayat yang saya mau share dan Andri dan Angel perlu perhatikan adalah Efesus pasal 5 ayat 33. Ini salah satu aja. Dikatakan begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu. Andri, kasihilah Angel. Seperti dirimu sendiri, dan istri Angel hendaklah menghormati suaminya Andri. Ya, jadi ini memang sebuah kebutuhan. Kebutuhan dari seorang istri itu adalah dikasihi. Sementara kebutuhan seorang pria adalah dihormati. Jadi ini satu kebutuhan yang harus diisi full tank kalau mobil. Gak boleh kosong. Begitu kosong, mogok. Begitu kosong, tersendat-sendat. Jadi tugas Andri adalah penuhi terus dengan kasihmu kepada Angel. Sementara tugas Angel adalah penuhi terus dengan hormatmu kepada Andri. Nah, ini sebuah satu lingkaran yang akhirnya gak akan bisa terputus kalau masing-masing memenuhi. Begitu satu kurang aja, Andri kurang mengasihi Angel, maka Angel kurang bisa menghormati Andri. Begitu juga Angel begitu kurang mengasihi Andri, makanya Andri juga akan kurang mengasihi Angel. Jadi ini salah satu hal yang perlu kamu perhatikan. Nanti ada hal lain, baca Alkitab. Ya, yang ketiga,
wisdom, hikmat. Yang pertama masih ingat? Pengertian. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, hikmat. Untung ingat, kita bisa lanjutkan. Hikmat atau wisdom, nah perhatikan. Hikmat atau wisdom itu bisa diperoleh dari dua hal. Hal yang pertama adalah takut akan Allah, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan kalau habis nonton film horor kita ketakutan atau malam-malam lewat kuburan kita ketakutan, bulu kuduk berdiri, bukan. Takut akan Allah, takut akan Tuhan itu artinya adalah kita mau menghormati, kita mau taat, melakukan semua perintahnya. Itu takut akan Tuhan. Jadi kalau mau dapat wisdom, yang pertama adalah takut akan Tuhan, takut akan Allah. Yang kedua, kalau Andri dan Angel mau dapat wisdom, sekali lagi kamu harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab itu adalah sumber dari segala sumber hikmat yang terbaik yang perlu kita baca dan kita renungkan. Semakin kita sering baca Alkitab, semakin wisdom kita semakin kuat. Semakin kita kurang membaca Alkitab, semakin berkuranglah wisdom kita. Semakin kita tidak pernah membaca Alkitab, semakin kita tidak ada hikmat atau wisdom ini. Jadi Andri dan Angel harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya wisdom bertambah. Nah pernikahan itu pasti ada masalah. Saya sudah menikah 30 tahun jadi saya bisa ngomong seperti itu. Ya, kamu kan baru, ini titik nol, kamu titik nol nih. Saya sudah 30 tahun. Jadi setidak-tidaknya saya sudah banyak asam dan garam dalam pernikahan. Makanya saya berani mengatakan bahwa pernikahan itu tidak berjalan mulus seperti waktu kita pacaran. Atau seperti film India, pernah nonton film India? Kalau lagi pacaran di kebun, wah, yang wanita berlari, yang pria ngejar, begitu sampai itu bunga bermekaran, plak, plak, plak. Itu film India. Dalam kenyataan pernikahan gak seperti itu. Saya sudah mengalami, walaupun saya hamba Tuhan, pernah ribut Pak? Ya pernah. Pernah beda pendapat? Ya pernah. Memang begitu adanya. Nah itulah wisdom kita perlukan karena apa? Orang kalau berhikmat itu punya masalah besar, maka masalah ini dikecilkan. Masalah kecil dianggap tidak ada. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita punya wisdom, kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan ini. Ya, jadi saya tidak tahu Andri dan Angel ini apakah punya banyak kesamaan atau banyak perbedaan. Ya, hobinya sama, olahraganya sama, hobi makannya sama, hobi apanya sama gitu. Saya nggak tahu gitu. Tapi saya dengan istri saya itu hampir nggak sama, maksud saya gitu. Dalam hal makan. Apa yang saya suka, dia pasti nggak suka. Apa yang dia suka, pasti saya nggak suka. Itulah uniknya. Ya. Ini sharing, ya. Es Medan tahu es Medan, es campur Medan, tahu ya? Nanti kalau nggak tahu saya kirimin. Es campur Medan namanya es campur kan, semuanya ada kan. Ada cendol, ada tape, ada agar, dan lain-lain lah gitu ya. Kalau saya pesen es Medan, saya selalu ngomongnya begini, semua saya mau kecuali kacang merah. Nah istri saya kalau pesen es Medan adalah semua tidak mau kecuali kacang merah. Ya, dia hanya maunya kacang merah, sementara saya ini paling tidak mau kacang merah. Pernah terjadi, bukan pernah, sering terjadi kalau saya mau
beli es Medan, dia nebeng. Biasa kan cewek begitu kan. Saya cuma minumnya dikit, saya nebeng aja gitu. Terpaksa ada kacang merahnya kan. Ya, itu kacang merah ternyata nggak tahu aturan loh. Dia begitu nyemplung di es Medan, dia berenang di atas, di bawah, di tengah. Dia sih ngomong mau habisin itu kacang merahnya. Tapi kan pasti ada yang sisa-sisa orang kacang merah kecil-kecil gitu. Begitu masuk saya minum ada kacang merah, alarmnya bunyi. Kacang merah, kacang merah, kacang merah. Saya dari happy, kepengen makan es jadi gak happy gara-gara kacang merah. Ya. Nah ini harus diselesaikan secara bijaksana. Ya, saya ngomong sama istri saya, you jangan intervensi kalau saya minum es Medan. Ya, you pesen aja deh, nggak habis, nggak usah dihabisin. Ya, yang penting you happy, saya happy, gitu. Jangan you happy, saya nggak happy, gitu. Ini contoh ringan. Kamu akan menemukan di dalam pernikahanmu yang baru hari ini kamu bangun, yaitu sesuatu hal yang berbeda. Kok Angel gini ya, kok Andri begini ya, itu akan terjadi. Saya nggak doain begini sih, ya. Tapi sebagai saya yang tadi saya katakan saya sudah pengalaman 30 tahun, itu akan terjadi. Bagaimana penyelesaiannya? Wisdom. Kebijaksanaan. Ya, saya tadi janji tidak akan panjang lebar firman Tuhan. Doa saya adalah Andri, Angel mulai hari ini menjadi pasangan suami istri yang hebat, pasangan suami istri yang luar biasa, pasangan suami istri yang berhasil, sehat, dan pasangan suami istri yang diberkati Tuhan. Amin. Kita lanjutkan saudara, saya ingin membacakan titah nikah. Andri dan Angel bisa bangkit berdiri. Saya ingin bacakan titah nikah ini dan saya perlu mendapatkan persetujuan dari Andri dan Angel. Barangkali boleh dikasih mic-nya. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali untuk selamanya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Sebab itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apakah Andri setuju dengan titah nikah ini? Ya, saya setuju. Apakah Angel setuju dengan titah nikah ini? Ya, saya setuju. Karena kedua mempelai setuju, maka sekarang dilanjutkan dengan janji nikah. Bisa berhadap-hadapan. Janji nikah ini akan diucapkan terlebih dahulu oleh Andri kepada Angel, nanti setelah itu gantian. Dan janji nikah ini saya berharap keluar dari hatimu yang paling dalam, bukan berdasarkan hafalan. Saya persilahkan. Aku, Andrianto, menerima engkau, Angelia Elvira Romagit, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini sampai selamanya aku akan terus selalu cinta sama kamu. Aku juga akan berjanji, akan setia dan bertanggung jawab, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu miskin maupun kaya, pada waktu sehat maupun sakit. Aku berjanji akan selalu mengasihi, menghormati, menghargai kamu, dan mau hidup selalu bersama-sama dengan damai dan rukun. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Puji Tuhan, kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Sekarang gantian, Angel
mengucapkan janji nikah ini, dan saya juga berharap ini keluar dari hati Angel yang paling dalam. Saya persilakan Angel. Aku, Angelia Elvira Rumagit, menerima engkau, Andrianto, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu kaya maupun miskin. Baik pada waktu susah maupun senang. Aku berjanji akan selalu mengasihi, menghormati, menghargai, dan hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan, dan kita mau masuk dalam pengenaan cincin. Boleh saya minta cincinnya? Saudara, di tangan saya ada sebuah cincin yang indah, terbuat dari logam mulia dan bertatakan berlian. Cincin ini bulat, tidak ada ujungnya. Dan ini adalah lambang cinta, lambang kasih Andri kepada Angel yang tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Seperti cincin ini bulat, hanya maut yang dapat memisahkan. Andri, kenakan cincin ini di jari manis tangan kanan Angel dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ini saudara, ada sebuah cincin yang sama, hanya garis lingkarnya saja yang mungkin lebih besar, dari logam mulia, bertatakan berlian, dan juga cincin ini bulat, tidak ada ujungnya. Ini adalah lambang cinta, lambang kasih Angel kepada Andri yang tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun, seperti cincin ini bulat. Hanya maut yang dapat memisahkan. Angel, kenakan cincin ini di jari manis tangan kanan Andri dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita kasih tepuk tangan saudara buat Andri dan Angel, dan kita sekarang mau masuk di dalam doa. Kedua mempelai boleh berlutut di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, dan saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau dukung kedua mempelai. Kita angkat pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya
berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari saudara-saudara kita kedahkan tangan untuk kedua mempelai. Kita mau berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Biarlah pernikahan yang baru dimulai dari anakmu Andri dan Angel, Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan yang menjadi kepala di dalam rumah tangganya. Tuhan yang menjadi nahkoda di dalam bahtera pernikahannya. Karena kami yakin dan percaya kalau Engkau yang menjadi kepala, Engkau yang menjadi nahkoda, maka semua yang baik Tuhan berikan, semua yang tidak baik Tuhan jauhkan. Kami percaya Tuhan mulai hari ini dan seterusnya berkat Tuhan melimpah atas pernikahannya. Menjadi pernikahan yang sehat, menjadi pernikahan yang kuat, menjadi pernikahan yang menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi pernikahan yang luar biasa, dan terutama menjadi pernikahan di mana Tuhan menyediakan segala berkat yang terbaik untuk Andri dan Angel. Dan hamba-Mu berdoa, Andri, biarlah engkau menjadi kepala rumah tangga. Engkau menjadi seorang pria yang takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, pria yang takut akan Tuhan hidupnya diberkati. Segala bisnis, pekerjaan, mata pencaharianmu, apapun yang kau lakukan dijadikan berhasil. Hamba juga berdoa buat Angel. Tuhan memberkati Angel. Biarlah dia menjadi tiang doa bagi keluarga yang baru dibangunnya. Tuhan memberkati Angel dengan kesehatan. Juga Tuhan memberkati buah kandungannya supaya dari rahimnya keluar anak-anak ilahi, anak-anak yang perkasa di bumi. Sebab itu adalah janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kedua anak-Mu, Andri dan Angel, yang mulai hari ini sah menjadi pasangan suami istri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan bangkit berdiri. Bisa berhadap-hadapan kembali. Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Sekarang Andri karena sudah sah menjadi suami dari Angel, Angel tidak lagi pakai kerudung, maka kerudungnya dibuka pelan-pelan Andri, dan setelah terbuka nanti Andri bisa memberikan the best wedding kiss. Saya persilakan. Pelan-pelan, ini adalah tulang rusuk yang diberikan Tuhan kepada Andri. Ya, diberikan kiss. Haleluya. Saudara, kita kasih tepuk tangan. Dan hari ini saudara, saya mengumumkan bahwa pada hari ini, hari Sabtu, ini tanggal berapa ya? Tanggal 12 Maret tahun 2022, pada pukul 11.54 di gereja Grandfield telah terbentuk sepasang suami istri yang sah, sepasang keluarga baru. Dan mulai hari ini Angel punya predikat baru, yaitu Nyonya Andri Yanto. Kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Dan acara selanjutnya adalah Andri dan Angel bisa menuju kepada lilin yang tadi dinyalakan oleh kedua orang tuamu masing-masing. Kamu nyalakan, mengambil dari sumber lilin yang ada di kanan kiri. Nanti setelah
lilin yang utama menyala, di tengah menyala, nanti yang kanan kiri bisa dimatikan. Itu adalah lambang bahwa kedua orang tuamu sudah mengantar engkau menjadi pria dan wanita dewasa yang siap berdikari dan diberkati Tuhan. Saya persilakan. Ya, bisa kembali di tempat. Dan yang terakhir, acara yang terakhir adalah saya akan menyerahkan akte nikah gerejawi dan juga di dalamnya ada Alkitab yang sudah saya tanda tangani. Walaupun sekarang ada banyak Alkitab elektronik, tapi apapun, mau elektronik, mau Alkitab yang ini, kalau mau dapat hikmat harus baca Alkitab setiap hari. Dari Kejadian sampai, kalau sudah selesai, balik lagi Kejadian sampai Wahyu. Demikian seterusnya, hikmat Tuhan akan menyertai. Terimalah Andri dan Angel. Sama-sama, puji Tuhan, demikian seluruh rangkaian upacara pemberkatan nikah kudus dari Andri dan Angel. Saya kembalikan kepada William. Baik, silakan duduk saudara, berikan kemuliaan terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Andrianto dan Angelia hari ini sudah dewasa dan sudah siap untuk membangun keluarganya sendiri. Tentu tak lepas dari cinta dan pengorbanan dari kedua orang tua kalian. Karena itu, di momen yang berbahagia ini, mari kalian berdua bisa menghampiri orang tua kalian dan mengucapkan terima kasih yang paling dalam dari hati yang paling dalam. Silakan ke orang tua dari mempelai pria terlebih dahulu. Ma, Dalam doamu, kau sebut namaku. Andri mau ucapin terima kasih sama Mama. Karena Mama udah membesarkan Andri sampai saat ini. Andri minta maaf juga kalau Andri suka melawan Mama. Andri mohon maaf juga, Andri tidak mau dengerin Mama. Andri sekarang udah besar, Ma. Percayain Andri supaya Andri bisa jalan dengan keluarga baru Andri. Hanya satu yang Andri minta, doa Mama supaya bisa merelakan Andri bersama keluarga Andri yang baru. Terima kasih Mama. Terima kasih. Dengan sehati sepikir bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bimbing anak ini keluarga baru di jalan-Mu yang benar. Amin.
Pa. Terima kasih Pak, makasih udah membesarkan Andri Pak. Bapak, terima kasih atas cinta Papa yang tidak pernah habis dalam hidup Andri. Papa yang selalu ngerti Andri, Papa yang selalu mendoakan Andri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Percayakan Andri supaya bisa jalan di jalan yang baru dengan pernikahan Andri yang baru. Percayakan Andri ya Pak. Terima kasih Pak. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Selanjutnya, Angel silakan ucapkan terima kasih. Ma, Angel di sini akan jadi anak mama juga. Tolong sayangi Angel, jadi anak mama juga. Terus doain kita berdua untuk tetap kuat dan tetap setia sama Tuhan di rumah tangga kita berdua. Terima kasih Ma. Terima kasih. Papa, Papa makasih. Terima kasih sudah mau menjadi sosok yang support juga hubungan kita. Terima kasih. Tetap berikan kami berdua kasih sayang dari Papa juga. Maafkan kami berdua jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan. Doain terus agar keluarga kami bisa menjadi keluarga yang menjadi berkat. Amin. Sekali berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Selanjutnya dipersilakan mempelai pria Andrianto dan mempelai wanita Angel untuk menghampiri orang tua dari Angel dan mengucapkan terima kasih paling dalam atas pengorbanan, atas kasih yang diberikan. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu. Mami, nih sekarang Angel sudah punya keluarga lagi. Tapi Angel mohon Mami tetap menjadi tiang doa juga untuk Angel dan suami Angel. Jangan berhenti untuk menjadi tiang doa anak-anakmu. Makasih Mami udah membesarkan Angel. Terima kasih Mi. Mami udah tetap setia walaupun Angel suka melawan Mami juga. Mami masih tetap sabar. Mami masih mau merawat Angel juga. Terima kasih banyak Mi. Tetap sabar dengan anakmu ini. Makasih.
terima kasih juga udah mau membesarkan Angel. Terima kasih banyak. Udah gak ada lagi kata-kata yang bisa Angel ungkapin ke papi. Angel bersyukur punya papi yang benar-benar jadi panutan, yang benar-benar mau ajarin Angel keras untuk benar-benar hidup yang benar di depan Tuhan. Tetap jadi tiang doa juga, Pi. Walaupun Angel sudah menjadi milik Andri juga, tapi Angel tetap membutuhkan doa dari kedua orang tua, Mami dan Papi. Ini tolong selalu kita berdua dukung kami dan support kami. Makasih, Pi. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Momen yang begitu indah. Rasa terima kasih kita pada orang tua kita. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Sekali berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Baik, Andrianto dan Angel dipersilakan kembali ke tengah. Dipersilakan kembali ke tengah dan mari saudara kita makin berdiri. Maaf, Andri silakan mengucapkan kata terima kasih terlebih dahulu. Andri sekarang udah boleh manggil Mami. Puji Tuhan. Mi, terima kasih udah membesarkan Angel sampai saat ini. Terima kasih juga sudah membimbing Angel. Izinkan Andri untuk memulai hidup bersama dengan Angel. Ya Mi, Andri janji, Andri akan setia dan bertanggung jawab dan membimbing Angel dan seterusnya. Andri akan berjanji. Terima kasih Mi. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu. Hai Pi, Andri sekarang boleh manggil Papi ya. Papi yang selalu mendengarkan curhat Angel. Papi sekaligus sahabat Angel, Andri tahu itu. Setiap Angel ada masalah, Papi yang membuka kuping untuk mendengarkan Angel selalu. Sekarang Andri mau ucap terima kasih karena Papi sudah mau membesarkan Angel, sudah mau mendengarkan Angel. Karena Angel sendiri di Jakarta. Izinkan Andri mulai hidup baru bersama Angel, berjalan bersama Tuhan. Izinkan Andri juga untuk membimbing Angel dan seterusnya. Andri akan bertanggung jawab dan setia. Inilah janji Andri, Pi. Terima kasih. Terima kasih. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya.
Dipersilakan untuk Andri dan Angel untuk kembali ke tengah. Dan saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah pemberkatan hari ini. Mari kita naikkan sebuah pujian. Kita ada hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan saudara, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik bagi setiap kami, khususnya buat anak-Mu, kedua mempelai Andri dan Angel yang kami Tuhan sudah berkati sendiri menjadi pasangan suami istri yang sah. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami dalam perlindungan-Mu, setiap anak-anak-Mu senantiasa dalam kasih anugerah-Mu. Dan hamba juga berdoa untuk acara resepsi dari Andri dan Angel sebentar sore. Tuhan juga memberkati acara resepsinya. Berikan cuaca yang baik, keamanan bagi kota Jakarta. Sehingga setiap tamu yang diundang boleh hadir, memberikan support, memberikan doa restu untuk kebahagiaan dan keberhasilan dari kedua mempelai. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami mengakhiri ibadah pemberkatan kudus dari kedua anak-Mu ini, kami mau terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang intim manis oleh Roh Kudus yang akan memberkati hidup kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Baik, sekarang kita akan masuk kepada sesi foto bersama. Yang pertama, para mempelai akan berfoto dengan Pastor Novandri Sukmawan. Dipersilakan Pastor Novandri dan istri, Bu Yani.
Baik, selanjutnya orang tua dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, dipersilakan orang tua untuk ke tengah dan kita akan berfoto bersama. Baik, selanjutnya Pak Bambang dipersilakan untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Pak Bambang dan istri silakan maju ke depan. Silakan. Silakan orang tua dari mempelai pria masih mengikuti fotonya. Baik, terima kasih Pak Bambang dan istri untuk kehadirannya. Dan selanjutnya Angel dan Andrianto akan menyapa teman-teman kita yang ada di streaming. Dipersilakan. Hai semua, buat teman-teman, buat Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang melihat kita, mendoakan kita, mensupport kita. Aku tahu memang lagi kondisi yang seperti ini. Oh, sekarang mau digandeng terus gitu. Aku tahu sekarang karena masih pandemik, jadi mungkin beberapa dari teman-teman tidak sempat datang. Kami berdua mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah melihat lewat live streaming yang ada. Terus doakan kami berdua agar kami berdua tetap menjadi pasangan yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.